Teori situational of the public ini bermanfaat untuk mengidentifikasi publik, sehingga dapat membuat kategori publik berdasarkan perilaku komunikasi dari individu dan efek komunikasi yang diterima individu tersebut. Teori ini membantu PR untuk membuat target sasaran yang lebih spesifik, sehingga pesan komunikasinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasarannya itu. Publik ini merupakan kelompok yang lebih spesifik dari kumpulan stakeholder. Berdasarkan teori ini, spesifikasi khas publik dari stakeholder adalah berdasarkan perilaku dan efek komunikasinya, yaitu apakah individu tahu dan menyadari tentang masalah yang terkait dengan diri mereka, apakah individu aktif mencari informasi atau pasif menerima informasi, apakah individu aktif menyampaikan opini atau tidak. Teori situational of the public. Penggagas teori ini ialah James A. Grunig, seorang profesor PR dari University of Maryland, Amerika Serikat. Ia menulisnya di beberapa literatur seperti A Measure of Public Opinions on Corporate Social Responsibility 1979 dan bersama Todd Hahn dalam Managing Public Relations 1984. Secara umum, teori ini mendeskripsikan sikap dan perilaku komunikasi dari publik terhadap organisasi. Teori ini dapat digunakan praktisi PR untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan publik berdasarkan persepsi, sikap, dan perilaku publik terhadap organisasi, baik terhadap programnya, produknya, maupun ketika terjadi situasi krisis. Dalam perkembangannya yang panjang, teori situational public telah menjadi bagian penting dari teori dan pendekatan PR dalam manajemen komunikasi, serta bagian integral dari model simetris dua arah PR. Menurut Grunig, teori situational of the public mempunyai beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika mereka pada situasi yang sama. Kemudian persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan dia merespon, mengapa dia merespon, bagaimana cara dia merespon dan mengkomunikasikan situasi tersebut. Kemudian setiap individu akan berusaha beradaptasi dengan situasi dalam cara tertentu yang menurut persepsinya sesuai dengan karakteristik situasi tersebut. Yang terakhir yaitu publik bersifat situasional, tergantung pada situasi yang dihadapi. Untuk isu tertentu, seseorang secara aktif mencari informasi, tetapi untuk isu yang lain dia memilih pasif. Hal ini tergantung pada seberapa besar isu mempengaruhi kepentingannya. Tipe publik. Grunig membagi populasi umum atau stakeholder menjadi 3 macam tipe publik, yaitu publik tersembunyi atau latent public adalah sekelompok orang yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama tetapi tidak dapat mengidentifikasi atau menyadari permasalahan itu sehingga mereka tidak memberikan respon. Yang kedua yaitu publik teridentifikasi atau aware public, yaitu bentuk perkembangan dari latent public, yaitu jika kelompok itu kemudian menyadari dan dapat mengidentifikasi suatu permasalahan atau isu, maka kelompok itu berkembang menjadi aware public. Pada tahap ini, kecenderungan untuk komplain, protes, atau mendukung sudah mulai muncul. Dan yang terakhir yaitu public active, adalah sekelompok orang yang mendiskusikan dan merespon permasalahan itu dengan mengeluarkan opini atau melakukan aksi-aksi tertentu. Pada tahap ini, anggota publik dapat menyampaikan ekspresinya secara perorangan atau berkelompok dan dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi. Kemudian variabel. Situational theory of the public memberi pedoman bagaimana melakukan identifikasi tentang siapa publik dan bagaimana perilaku komunikasi serta persepsi situasional mereka. Teori situasional berkembang hingga konsepsi klasik publik. Maka dengan memformalisasikan teori tersebut dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan mengukur publik dan opini publik. Menurut Grunig, karena teori ini menjelaskan persepsi, sikap, dan perilaku komunikasi dari publik dan terdiri dari 2 variabel pokok, yaitu variabel komunikasi, perilaku komunikasi, dan variabel persepsi terhadap situasi. Variabel persepsi situasional merupakan variabel independen yang terdiri dari problem recognition, constraint recognition, level of involvement. Perkembangan teorinya ditemukan variabel independen keempat,
yaitu referen kriterion, dan variabel perilaku komunikasi merupakan variabel dependen yang terdiri dari information seeking, information processing. Namun, subvariabel referen kriterion akhirnya tidak digunakan karena referen kriterion ini terindikasi hanya memiliki efek yang terbatas dalam variabel perilaku komunikasi. Teori situational public penting untuk digunakan oleh profesional PR karena memberikan garis besar dari berbagai jenis publik. Pekerjaan profesional PR seringkali mengkomunikasikan pesan dengan beberapa publik. Setelah membagi orang menjadi publik, PR dapat memutuskan bagaimana mereka ingin berkomunikasi dengan setiap publik. Setiap kelompok akan menerima dan memproses pesan secara berbeda, sehingga setiap kelompok harus ditargetkan dengan cara yang berbeda. Publik pasif membutuhkan informasi yang diletakkan di depan mereka dan harus diberi alasan untuk berpartisipasi dalam beberapa situasi atau masalah. Jika seorang profesional PR ingin mengkomunikasikan suatu produk, mereka mungkin perlu mengubah publik pasif menjadi publik aktif dengan meyakinkan mereka bahwa ada masalah dengan tidak memiliki produk tersebut. Atau mereka mungkin perlu menginformasikan kepada publik yang aktif tentang cara memperoleh produk dan bahwa tidak banyak hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkannya.